Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warniati dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, mata kuliah Biologi Umum dengan dosen Ilham Safari. Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah Biologi Umum, yaitu yang pertama, sebutkan manfaat mempelajari biodiversitas dan jelaskan bagaimana cara mengukur tingkat biodiversitas suatu kawasan. Beberapa manfaat yang diperoleh dalam mempelajari keanekaragaman hayati antara lain adalah dapat mengetahui manfaat setiap jenis organisme dan mengetahui adanya saling ketergantungan di antara organisme yang satu dengan organisme yang lainnya. Terus memahami ciri-ciri dan sifat setiap organisme juga. Terus dengan mempelajari keanekaragaman ini kita dapat melakukan rekayasa genetika dan hibridasi untuk mendapatkan bibit unggul. Dengan mengetahui keanekaragaman jenis dapat menuntut kita mencari alternatif bahan pangan, papan, dan sandang. Terus dengan mengetahui keanekaragaman ekosistem, kita juga dapat mengembangkan sumber daya alam hayati pada ekosistem tertentu dan untuk kesejahteraan masyarakat juga. Cara mengukur tingkat biodiversitas suatu kawasan adalah dengan cara habitat dan lapas genetik yang diperoleh melalui data lingkungan berdasarkan Geographic Information System atau GIS. SIFER yang berupaya mengembangkan dan memperbaharui sejumlah alat temuan barunya untuk membantu penelitian keanekaragaman hayati serta analisanya. Kesemuanya ini termasuk metode survei secara cepat, perangkat lunak komputer, penerapan terbaru teknik GIS, dan penginderan jarak jauh, serta kriteria dan indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman hayati tersebut. Pertanyaan yang kedua adalah sebutkan beberapa ancaman yang dapat menurunkan biodiversitas di suatu kawasan. Nah, jadi ancaman terbesar utama bagi keanekaragaman hayati di seluruh wilayah dunia adalah karena perubahan penggunaan lahan dan air yang sekitar 50% dan perubahan penggunaan lahan dan air dalam hal ini yaitu seperti penebangan yang dilakukan terus-menerus dan pertanian yang tidak berkelanjutan serta penambangan atau penggalian. Contoh lainnya itu seperti perubahan iklim, hilangnya habitat dan pencemaran tanah, udara, dan air. Terus adanya spesies pendatang. Pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan beberapa contoh dampak pencemaran perairan terhadap biodiversitas perairan. Contohnya itu adalah seperti binatang-binatang yang ada di air akan mati, terus terganggunya kehidupan binatang di tumbuhan, menurunnya jumlah oksigen dan meningkatnya kecepatan reaksi kimia serta produktivitas tumbuhan terganggu dan terganggunya kesuburan tanah juga. Pertanyaan yang keempat adalah jelaskan dampak pencemaran terhadap kelestarian organisme perairan. Akibat pencemaran air bagi lingkungan perairan adalah rusaknya habitat air karena bahan kimia dan ikan-ikan kebanyakan mati karena hidup di air yang tercampur dengan bahan kimia tersebut, dan lingkungan perairan keruh serta tidak sehat. Lalu banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen yang terganggu serta mengurangi perkembangannya. Dan mungkin hanya itu jawaban yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.